Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak. Silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 246.1. Suan Ziwen menggaruk kepalanya saat dia duduk di sofa. Dia juga minum cukup banyak, karena dia dijamu oleh Seven Monsters Slack sebelumnya. Huo Yuhao menuangkan secangkir air untuknya. Suan Ziwen menerima piala dan berkata, terima kasih. Huo Yuhao sedikit tersenyum dan berkata, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Anda melepaskan hak istimewa Anda di Aula Virtues Virtue untuk datang ke Sekte Tang. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Petik 2. Suan Ziwen melambaikan tangannya dan menjawab, kamu tidak perlu bersyukur. Saya hanya mengejar apa yang saya suka. Hal-hal lain kurang penting. Sebelum saya meninggalkan Illustrious Virtue Hall, saya menyerahkan penelitian Sealet Milk Bottle saya. Setidaknya saya berhasil memenuhi tanggung jawab saya ke Aula Kebajikan Termasyur. Petik 2. Huo Yuhao tertegun. Guru Suan berhasil menyelesaikan penelitiannya untuk botol susu Sealet. Tidak diragukan lagi, Aula Kebajikan Termasyur akan mendapat manfaat besar dari ini. Namun, dia tidak banyak bicara. Dia bisa merasakan bahwa Suan Ziwen masih sangat terikat pada Aula Kebajikan terkenal. Adalah logis bahwa ia akan membayar mereka. Suan Ziwen memandang Huo Yuhao dengan tenang dan tersenyum. Kamu memang tidak mengecewakanku. Saya memutuskan untuk datang ke Sekte Tang bukan karena saya tertarik dengan apa yang Anda tunjukkan kepada saya. Ada alasan lain. Petik 2. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia mengungkapkan sedikit ekspresi kecewa di wajahnya. Ada banyak perubahan besar di Kekaisaran Sun Moon dalam 2 tahun terakhir. Qing Hongchen akan pergi berperang. Petik 2. Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan berkata, dia pasti berada di pihak Su Tianran. Suan Ziwen tertegun, dan dia bertanya, kamu tahu? Huo Yuhao tertawa. Padahal, dia adalah salah satu penyebabnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Suan Ziwen berkata, sebagai Hallmaster dari Hall Virtues Virtue, status Qing Hongchen di Kekaisaran Sun Moon sangat tinggi. Dia seperti seorang penasihat. Keterlibatannya dalam perang yang akan datang berarti bahwa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy akan diseret juga. Meskipun putra mahkota menguntungkan, tahta adalah satu-satunya target beberapa orang. Mereka akan berhasil atau mati berusaha. Mengapa mereka menyerah begitu saja? The Virtues Virtue Hall tidak akan lagi memberi saya lingkungan penelitian yang sunyi. Petik 2. Lebih penting lagi, putra mahkota selalu sangat aktif. Begitu dia berhasil naik tahta, perang besar akan dimulai dalam waktu dekat. Saya hanya seorang peneliti jiwa insinyur. Saya tidak ingin terlibat dan terjebak dalam perang. Saya tidak ingin disergap oleh sekte tubuh lagi. Baik, penelitian saya membutuhkan stabilitas. Saya juga tidak mau bergantung pada siapapun, bahkan jika itu pada Qing Hongchen. Saya benci politik. Suasana Tang Sekte sangat baik dan santai. Kota Shrek juga memegang posisi khusus di benua itu. Saya pikir saya sudah menyukainya di sini. Saat dia berbicara tentang hal ini, Suan Ziwen mengungkapkan senyum di wajahnya. Huo Yuhao juga tersenyum. Kami lebih senang kamu ada di sini. Mungkin kita akan terlibat dalam perang di masa depan. Namun, tidak ada yang akan memaksa Anda untuk melakukan apapun. Tidak apa-apa jika Anda melakukan apa yang Anda suka di Sekte Tang. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menangani masalah eksternal. Petik 2. Suan Ziwen mengangguk dan menjawab, itu bagus. Dia berhenti sejenak pada titik ini dan menatap Huo Yuhao. Setelah hening sejenak, dia berkata, Yuhao, sudahkah kamu memikirkan masa depan? Huo Yuhao tertegun sejenak, dan tidak mengerti apa yang dimaksud Suan Ziwen. Suan Ziwen memandangnya dengan serius dan bertanya, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu terlalu rumit? Tidak ada yang maha kuasa. Petik 2. Huo Yuhao akhirnya mengerti apa yang dia maksud dan mengangguk. Ya saya mengerti. Namun, saya tidak ingin menyerah menjadi guru jiwa dan insinyur jiwa. Saya baru saja melamar ke Akademi Shrek hari ini bahwa guru jiwa harus diajari cara menggunakan alat jiwa. Dia menjelaskan proposisinya kepada Suan Ziwen.
Suan Ziwen mengangguk dan berkata, itu benar, tapi itu berbeda dengan situasimu. Anda tidak hanya menggunakan alat jiwa, Anda sedang belajar dan mengembangkannya. Anda bahkan telah mencapai level yang dalam. Saya tahu sangat sulit bagi Anda untuk menyerahkan segalanya sekarang. Namun, energi setiap orang terbatas. Tidak ada yang bisa menjadi penguasa semua perdagangan. Anda harus membuat pilihan. Kamu berbakat dalam aspek alat jiwa. Anda telah menjadi insinyur jiwa kelas 6, meskipun Anda masih sangat muda. Anda bahkan berada di ambang mencapai kelas 7. Saya hampir yakin bahwa Anda akan menjadi setidaknya insinyur jiwa kelas 9 jika Anda terus bekerja keras. Anda juga tidak akan membutuhkan lebih dari 20 tahun. Anda bahkan bisa menjadi insinyur jiwa kelas 9 termuda yang pernah ada. Namun, saya juga hampir yakin bahwa setiap langkah dari kelas 7 dan seterusnya akan menjadi sangat sulit. Saya telah menjadi insinyur jiwa kelas 8 selama 8 tahun, dan saya baru saja mendekati kelas 9. Kultivasi saya masih sangat kurang. Petik 2. Jika Anda ingin menjadi insinyur jiwa kelas 9, Anda akan dibatasi oleh waktu dalam hal kemampuan master jiwa Anda. Dengan bakat Anda, itu tidak akan lama sebelum Anda menjadi Douluo berjudul. Namun, akan sangat sulit untuk berkembang lebih jauh jika Anda menginvestasikan waktu Anda dalam alat jiwa. Meskipun seorang insinyur jiwa berjudul Douluo kelas 9 sangat kuat, dan Anda bahkan mungkin memilih untuk menjadi insinyur jiwa kelas 10, apakah Anda menginginkannya? Petik 2. Suan Ziwen berdiri dan melangkah maju perlahan. Kinerja Anda sebelumnya terlalu luar biasa, dan menyembunyikan beberapa masalah. Namun, masalah ini masih ada. Saya melihat semua yang telah Anda lakukan di Illustrious Virtue Hall. Nah, kamu terlalu lelah. Petik 2. Kata-katanya sepertinya menyentuh jiwa Huo Yuhao. Tubuhnya sedikit gemetaran. Suan Ziwen berjalan mendekatinya dan menepuk pundaknya. Dia berkata, saya menginvestasikan seluruh energi saya dalam alat-alat jiwa. Sebagai jiwa Douluo berdering 8, aku bahkan tidak ingat apa kemampuan jiwaku. Namun, saya punya banyak waktu untuk berpikir. Bagaimana dengan kamu? Apakah Anda punya banyak waktu? Kamu tidak. Anda bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Dalam kasus Anda mungkin tidak mencapai puncaknya di kedua aspek. Skenario kasus terburuk adalah Anda akan pingsan. Kamu sudah menjadi Raja Roh. Sudah waktunya bagi Anda untuk memilih. Dari gaya bertarung yang selalu Anda gunakan, saya dapat mengatakan bahwa Anda melihat diri Anda lebih sebagai seorang master jiwa di dalam hati Anda, dan bukan seorang insinyur jiwa. Apakah saya benar? Huo Yuhao sedikit mengangguk. Suan Ziwen berkata, tidak banyak. Saya juga berpikir bahwa Anda lebih cocok untuk menjadi guru jiwa. Dibandingkan dengan bakat Anda sebagai insinyur jiwa, jiwa bela diri kembaran Anda tidak diragukan lagi lebih unggul di dunia para penguasa jiwa. Memanfaatkan keunggulan terbesar Anda adalah jalan yang benar yang harus Anda pilih. Petik 2. Huo Yuhao tertawa getir. Namun, aku tidak bisa melupakan hal-hal tertentu. Suan Ziwen berjalan di depannya dan menepuk pundaknya, aku tidak akan membuatmu melupakan mereka. Riset Anda terhadap alat jiwa juga tidak akan sia-sia, karena Anda akan memahaminya lebih baik. Orang di tempat itu bingung, sementara penonton melihat dengan jelas. Bagaimana Anda melamar ke Slack Academy? Mengapa Anda menjadi tersesat ketika datang ke Anda? Petik 2. Huo Yuhao linglung, dan bertanya, apakah Anda menyarankan agar saya berhenti meneliti alat jiwa, dan hanya menggunakannya? Suan Ziwen menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu hanya setengah benar. Saya tidak meminta Anda untuk berhenti meneliti, tetapi untuk berhenti mengembangkan alat jiwa. Dengan pengetahuan dasar Anda tentang alat jiwa, tidak apa-apa jika Anda mendapatkan konsep baru ketika inspirasi datang. Namun, jangan terlalu banyak menghabiskan energi Anda di area ini. Karena Anda telah menjadi Raja Roh, Anda harus mengeluarkan lebih banyak energi dan upaya dalam pengembangan jiwa bela diri Anda di masa depan. Jika Anda ingin menjadi salah satu yang terbaik di benua itu, Anda harus fokus. Setidaknya 80% dari waktu Anda perlu dihabiskan untuk aspek yang paling penting. Petik 2. Tatapan Suan Ziwen mulai berubah bersemangat saat dia berbicara sampai titik ini. Apakah kamu tahu mengapa aku mencoba membujukmu? Huo Yuhao sedikit tergerak, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Suan Ziwen berkata, itu karena aku akan menjadi orang yang merancang alat jiwamu di masa depan, ketika kamu mencapai puncak benua. Semakin kuat dan semakin kompleks alat jiwa, semakin kuat seorang guru jiwa harus menggunakannya untuk menggunakannya. Ada satu hal tentang Anda yang paling menggerakkan saya.
Pengetahuan Anda benar, individu terkuat di benua ini di masa depan akan menjadi guru jiwa terbaik yang dilengkapi dengan alat jiwa terkuat. Setelah melihat alat jiwa Anda yang berbentuk manusia, konsepsi saya telah sedikit berubah. Murni menciptakan pola dan konsep alat jiwa tertentu tidak bisa lagi memuaskan keinginan saya di bidang alat jiwa lagi. Apa yang benar-benar saya inginkan adalah menciptakan alat jiwa terkuat di dunia dan menciptakan kombinasi utama para guru jiwa dan insinyur jiwa, The Ultimate Soldier. Petik 2. Huo Yuhao tidak bisa tidak membuka matanya lebar-lebar ketika dia mendengar kata-kata Ultimate Soldier. Ini terlalu kebetulan. Xuan Ziwen menatapnya dengan tatapan terbakar dan berkata, ini juga alasan lain mengapa saya sangat ingin datang ke sini. Penguasa jiwa tradisional tidak menerima alat jiwa dan tidak memahaminya. Tuan jiwa di puncak benua tidak akan menjadi subjek ujian saya. Namun, Anda berbeda. Anda memiliki bakat luar biasa dari seorang guru jiwa, dan Anda terdaftar di Akademi Guru Jiwa Terbaik. Hasrat Anda untuk alat jiwa juga sangat hebat, dan Anda memiliki fondasi yang dalam di sana juga. Apakah Anda bersedia menjadi subjek ujian saya? Petik 2. Hui Yuhao tertawa dan membungkuk pada Xuan Ziwen dengan hormat. Guru, itu akan menjadi kehormatan saya. Xuan Ziwen menggosok tangannya dan berkata, baiklah, ambil semua penemuan baru Anda selama beberapa tahun terakhir. Saya sangat bersemangat. Petik 2. Huo Yuhao bingung. Bukankah kamu mengatakan ingin penelitian sendiri, kalau kamu terpengaruh oleh penelitian saya? Soul Land 2 Chapter 246.2. Xuan Ziwen memelototinya dan berkata, tidakkah kamu pikir aku terdengar sangat mulia di depan orang lain ketika aku mengatakan itu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan terpengaruh? Adalah hal yang memalukan bagi seorang guru untuk bertanya kepada siswa tentang produk penelitiannya. Petik 2. Bibir Huo Yuhao sedikit berputar. Dia tidak berharap guru Xuan memiliki sisi seperti itu baginya. Baiklah, aku akan memberikannya padamu sekarang. Namun, ada banyak konten. Ini juga bukan awal. Petik 2. Xuan Ziwen memelototinya dan bertanya, apakah Anda berencana tidur malam ini? Buang-buang waktu untuk tidur di malam yang indah. Potong omong kosong dan cepatlah. Petik 2. Bagi Huo Yuhao, dia tidak punya pilihan selain membakar minyak tengah malam. Namun, Xuan Ziwen sangat bersemangat. Ketika mereka membahas lebih banyak tentang alat jiwa, Huo Yuhao juga memasuki zona yang sama. Mereka tidak tidur sepanjang malam. Tanda pisah. Ketika sinar matahari pertama bersinar ke Sekte Tang keesokan paginya, seluruh Tang Sekte diwarnai dengan lapisan emas redup. Seorang pemuda berdiri tidak jauh dari Sekte Tang, mondar-mandir. Ada ekspresi agak gugup di wajahnya, tetapi itu lebih terlihat seperti antusiasme. Apakah aku terlalu dini? Pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri. Biarkan aku menunggu sebentar. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Semangatnya terlihat jelas. Akhirnya, dia tidak bisa melangkah lebih jauh karena matahari terbit lebih jauh. Dia berjalan beberapa langkah ke gerbang sebelum mengetuk dengan genta pintu. Meskipun Tang Sekte telah membuat perkembangan signifikan dalam alat jiwa, mereka masih menggunakan gerbang paling tradisional dan kuno. Ketuk, ketuk, ketuk. Suara gemuruh genta terdengar. Tidak lama sebelum pintu dibuka, seorang pemuda berpakaian putih menjulurkan kepalanya. Siapa yang kamu cari? Para murid Sekte Tang dibagi menjadi murid resmi dan murid atas nama. Murid resmi tidak memiliki peraturan khusus untuk pakaian mereka, tetapi murid atas nama harus mengenakan jubah prajurit putih. Mereka terlihat sangat rapi dan rapi. Pemuda di luar menjawab, saya mencari Huo Yuhao. Apakah dia ada di sekitar? Petik 2. Murid dalam nama Sekte Tang mengangguk dan menjawab, Senior Huo ada di sekitar. Pemuda itu tersentak, dan berkata, aku harus merepotkanmu untuk memberitahunya bahwa Mo Xuan sedang mencarinya. Untuk mendapatkan lebih banyak rasa hormat dari murid bernama ini, dia menambahkan, saya dari Shrek. Memang, nama murid mulai bertindak lebih bijaksana. Tunggu sebentar, saya akan memberitahunya sekarang. Petik 2. Sementara Huo Yuhao masih muda, Sekte Tang didirikan oleh mereka bertujuh. Murid-murid yang telah memasuki sekte kemudian semua memanggilnya senior, terlepas dari beberapa situasi khusus. Pemuda yang mondar-mandir di luar gerbang adalah Mo Xuan, yang telah masuk dan mempertaruhkan nyawanya di hutan Great Stardo bersama Huo Yuhao belum lama ini. Dia adalah salah satu murid halaman dalam yang dihargai dan dipelihara oleh Shrek Academy. Sejak dia kembali, dia tidak merasa tenang.
Benteng self-driving medan serba ada telah meninggalkan kesan yang sangat dalam di benaknya. Dalam perjalanan kembali ke akademi, Huo Yuhao telah mengajarinya beberapa metode kontrol. Mo Xuan juga mencobanya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa dia tidak membutuhkan siapapun untuk melindunginya. Bahkan Huo Yuhao tidak tahu betapa pentingnya Mo Xuan bagi Slack Academy. Dalam hal kemampuan, seorang siswa tingkat lanjut dari halaman luar mampu dengan mudah mengalahkan Mo Xuan. Namun, kemampuannya terlalu istimewa. Pada saat itu, Zhang Lexuan dan Kai Meier hanya menyebutkan secara singkat bagaimana kemampuan tambahannya dapat dilepaskan dalam jarak jauh. Namun, mereka tidak secara khusus menyatakan seberapa bagus kisaran itu. Bahkan Huo Yuhao telah mengabaikan hal ini. Dengan kekuatan bertarung Mo Xuan, atau lebih tepatnya, ketiadaannya, bagaimana dia bisa masuk ke Akademi Shrek? Terlepas dari Huo Yuhao, yang telah memasuki akademi dengan menarik tali, dia adalah orang yang paling mudah lulus ujian. Dia hanya memiliki satu cincin saat itu, dan hanya menunjukkan satu keterampilan jiwa sebelum dia diterima oleh akademi. Dia hanya menunjukkan keterampilan jiwa tambahan biasa, yang disebut halo. Seberapa kuat cincin jiwanya? Efeknya secara alami sangat rata-rata. Namun, itu menutupi sebuah lingkaran selebar 1 kilometer. Ini juga berarti bahwa Mo Xuan dapat meningkatkan semua orang di daerah ini jika dia mau. Konsep macam apa itu? Peningkatan itu sangat diabaikan jika hanya satu orang yang ditingkatkan dengan cara itu. Namun, bagaimana jika ada 10.000 orang? Jika aspek tertentu dari kemampuan semua orang ditingkatkan 10%, itu akan menjadi angka yang menakutkan. Sebagai hasilnya, dia sangat dihargai oleh akademi begitu dia menunjukkan keterampilan jiwa pertamanya. Tidak hanya dia langsung diterima di akademi, tetapi dia bahkan segera diasuh sebagai murid inti dari halaman luar. Selama bertahun-tahun, budidaya Mo Xuan telah meningkat terus di bawah perawatan khusus para guru Akademi Shrek. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan beberapa siswa lain dengan usia yang sama dari halaman dalam, tingkat peningkatan kultivasinya lebih cepat daripada guru jiwa lainnya di luar akademi. Bakat bawaannya juga perlahan-lahan diwujudkan dalam keadaan seperti itu. Setiap cincin jiwa yang ditambahkannya akan menambah wilayah yang bisa dia tutupi dengan halonya. Itu menakutkan. Setelah dia mendapatkan 6 cincin jiwa, keterampilan jiwanya dapat digunakan dalam lingkaran yang membentang 6 km. Shrek Academy pernah membentuk kelompok penelitian untuk membahas jiwa bela diri istimewanya lebih lanjut. Kesimpulan mereka adalah bahwa jiwa bela diri Mo Xuan telah bermutasi, dan menciptakan sesuatu yang tidak bisa diduplikasi. Ketika dia menunjukkan kemampuan jiwanya, halo yang dia keluarkan akan beresonansi dengan berbagai elemen di udara sebelum berasimilasi dengan mereka. Halonya akan berubah menjadi kemampuan tipe domain yang sangat lemah, tetapi mencakup area yang sangat luas. Jika dia bertarung dalam perang, seberapa banyak kemampuan keseluruhan dari mereka yang berada di sisinya meningkat. Efek peningkatan Mo Xuan yang halo sangat biasa bagi para master jiwa. Itu tidak bisa dibandingkan dengan jiwa alat yang luar biasa seperti Seven Treasures Glaze Pagoda. Namun, kekuatannya menjadi semakin jelas ketika ada semakin banyak orang di sekitarnya. Jiwa bela dirinya terlahir untuk perang. Akibatnya, Akademi Shrek tidak menghargainya seperti Huo Yuhao. Mereka bahkan memutuskan untuk mengizinkannya memasuki paviliun Dewa Laut ketika ia memperoleh 8 cincin. Namun, Mo Xuan punya ide sendiri setelah dia dihargai oleh Akademi. Dia masih muda, pemuda yang penuh gairah. Sebagai seorang guru jiwa di Akademi Shrek, bagaimana mungkin dia tidak ingin bertarung? Setiap kali dia pergi untuk berlatih dengan rekan-rekannya, dia selalu dilindungi. Dia praktis tidak akan melakukan apa-apa ketika mitranya pergi untuk bertarung dan membunuh. Dia hanya bisa melepaskan halonya yang tidak terlalu efektif untuk mitranya. Mo Xuan sering membayangkan bagaimana ia akan masuk ke benteng musuh bersama dengan siswa halaman dalam lainnya. Namun, bisakah dia melakukannya? Tidak, dia tidak bisa. Di antara para master jiwa di tingkat yang sama, dia adalah salah satu yang paling lemah. Dia bahkan tidak memiliki keterampilan jiwa pertempuran. Bagaimana dia bisa masuk ke wilayah musuh? Bagaimana dia bisa melawan musuh-musuhnya? Ini adalah rasa sakit terbesar yang dipegang Mo Xuan di dalam hatinya. Namun, dia melihat secercah harapan ketika dia berada di Great Stardew Forest, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Kata-kata Huo Yuhao sangat menyentuh hatinya. Kejutan yang ia terima dari belajar tentang benteng jiwa segala medan juga belum pernah terjadi sebelumnya.
Di bawah bimbingan Huo Yuhao, dia telah melepaskan sinar jiwa dengan sebuah tombol dan menebang pohon yang tebal. Pada saat itu, Mo Xuan sangat bersemangat sehingga dia hampir berteriak. Ini adalah serangan pertama yang pernah dilepaskannya sebagai guru jiwa. Alat jiwa. Ya, saya dapat mencoba alat jiwa. Alat jiwa tidak akan berbenturan dengan halonya, baik. Setelah kembali selama 2 hari, hatinya terasa seperti tergores oleh cakar kucing. Dia menghabiskan sepanjang malam tanpa tidur. Akhirnya, dia tidak tahan lagi. Di pagi hari, dia pergi untuk menemukan Huo Yuhao dengan cincin hitam di sekitar matanya, tetapi dia menemukan bahwa Huo Yuhao tidak ada di akademi. Mo Xuan tahu bahwa Huo Yuhao dan sisa 7 monster Shrek berasal dari Sekte Tang. Dia juga menemukan lokasi yang tepat dari Sekte Tang dari siswa halaman dalam lainnya sebelum dia pergi. Namun, dia tidak memberitahu Kai Meier tentang niatnya. Lagi pula, dia tidak tahu bagaimana reaksi akademi jika mereka tahu dia ingin belajar tentang alat jiwa. Bagaimana jika mereka tidak setuju? Mo Xuan selalu sangat berterima kasih kepada akademi karena merawatnya. Namun, selalu menjadi impiannya untuk menjadi seorang pejuang di medan perang. Akhirnya, mimpinya mengalahkan rasionalitasnya, itulah sebabnya dia ada di sini. Dia pertama-tama ingin bertanya kepada Huo Yuhao apakah dia bisa menjadi insinyur jiwa, dan seperti apa dia menjadi insinyur jiwa. Saat Mo Xuan merumuskan pendekatannya, Huo Yuhao berjalan keluar. Huo Yuhao juga memiliki cincin hitam di sekitar matanya, yang juga sedikit merah. Senior Mo Xuan, untuk apa Anda di sini? Silakan masuk. Huo Yuhao bingung dengan kemunculan Mo Xuan yang tiba-tiba. Jika dia dalam kondisi normal, dia mungkin bisa menebak. Namun, dia terlalu lelah sekarang. Seluruh malam diskusi telah mengubah suaranya sedikit serak. Mo Xuan sedikit malu ketika dia berkata, Yuhao, permintaan maaf karena datang begitu tiba-tiba. Jika Sekte Tang tidak nyaman, kita bisa berbicara di luar. Petik 2. Huo Yuhao menyeretnya dan tertawa, apa yang membuatmu tidak nyaman? Tidak ada perbedaan antara Sekte Tang dan Akademi. Senior Mo Xuan, Anda tidak perlu bersikap formal. Ayo, mari kita bicara di dalam. Ketika dia berbicara, dia hanya bisa menguap. Soul Land 2 Chapter 246.3. Mo Xuan sedikit terkejut ketika dia melihat siswa yang lebih muda. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, kamu tidak istirahat dengan baik tadi malam. Huo Yuhao tertawa getir. Aku sama sekali tidak beristirahat. Saya mendiskusikan alat jiwa dengan seorang guru sampai pagi. Senior Mo Xuan, sepertinya kamu juga tidak tidur nyenyak. Petik 2. Mo Xuan tertawa pahit juga. Pikiranku dipenuhi dengan alat jiwa. Anda memberi saya biskuit besar, dan biskuit ini benar-benar nikmat. Petik 2. Meskipun Huo Yuhao sedikit tersesat, dia dengan cepat mengerti setelah mendengar kata-kata Mo Xuan. Senior Mo Xuan, Anda ingin belajar cara menggunakan alat jiwa, apakah saya benar? Itu bukan masalah. Saya sudah menyarankannya ke akademi, dan Penatua Xuan, Din Yan, dan Din Xian semuanya menyetujuinya. Akademi akan mulai mengajar semua orang cara menggunakan alat jiwa. Petik 2. Mata Mo Xuan berbinar. Dia tahu dia tidak melakukan perjalanan sia-sia setelah mendengar berita ini. Saat Huo Yuhao berbicara, dia berjalan ke aula. Masih pagi, bahkan jika semua orang sudah bangun, mereka masih mandi dan sarapan. Halaman depan sangat sunyi. Huo Yuhao menawarkan Mo Xuan tempat duduk dan menuangkan secangkir air untuknya. Setelah itu, dia berkata, Senior Mo Xuan, Anda dapat bertanya kepada saya apapun yang Anda inginkan. Selama saya tahu, saya akan menjawab Anda. Meskipun dia lelah, dia memiliki kesan yang baik tentang Mo Xuan, dan bersedia untuk membantunya. Mo Xuan juga berkata tanpa ragu-ragu, Yuhao, kamu tidak harus terus memanggilku senior juga. Saya merasa sangat malu di depan Anda. Sebagai senior, saya tidak mampu. Jika Anda memperlakukan saya sebagai teman, Anda dapat memanggil saya langsung dengan nama saya. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, baiklah kalau begitu. Mo Xuan, kamu bisa bertanya padaku apa saja jika kamu ragu. Petik 2. Mo Xuan berkata, Yuhao, bisakah kamu memberitahuku level berapa yang bisa aku capai jika aku mulai belajar tentang alat jiwa sekarang? Anda harus tahu bahwa jiwa bela diri saya sedikit istimewa. Ketika saya menunjukkan keterampilan jiwa saya tidak benar-benar perlu mengendalikannya, karena mereka semua adalah keterampilan jiwa tipe domain. Saya juga belajar banyak hal di akademi, tetapi saya dibatasi oleh jiwa bela diri saya. Pengetahuan ini hanya berfungsi untuk memperkaya saya.
Saya ingin menjadi insinyur jiwa. Aku ingin seperti kalian semua, bertarung melawan musuh kita dan tidak bersembunyi di belakang punggung semua orang. Ketika dia mencapai kalimat terakhir ini, dia terdengar jauh lebih gelisah. Kuo Yuhao berpikir sejenak sebelum bertanya, Senior Mo Xuan, berapa umurmu sekarang? Mo Xuan berkata, 25. Kuo Yuhao berkata, kamu sudah cukup tua jika kamu ingin mulai belajar tentang alat jiwa. Semua aspek pengetahuan tentang penciptaan alat jiwa sangat kompleks. Anda harus memiliki fondasi yang kuat terlebih dahulu. Itu sangat sulit. Mo Xuan cemas setelah mendengar kata-katanya, namun, apakah kamu tidak mengatakan itu padaku? Kuo Yuhao mengangkat tangannya untuk memotongnya dan berkata, jangan cemas. Biarkan saya selesai berbicara. Anda memang agak terlalu tua untuk belajar tentang menciptakan alat jiwa. Namun, belum terlambat bagi Anda untuk mulai menggunakannya. Untuk tuan jiwa seperti kita berdua, menggunakan dan menciptakan alat jiwa adalah hal yang sangat berbeda. Saran saya sebelumnya adalah agar Anda mencoba menggunakan alat jiwa untuk melindungi diri sendiri dan meningkatkan kekuatan bertarung Anda. Petik 2. Mo Xuan terus menyelidiki, standar apa yang bisa saya capai jika saya hanya memilih untuk menggunakannya. Kuo Yuhao menjawab, jika Anda hanya menggunakannya, saya sarankan Anda menggunakan benteng jiwa segala medan karena situasi Anda. Mereka tidak hanya akan membantu Anda meningkatkan pertahanan, tetapi mereka juga sangat kuat karena mereka cukup besar. Dengan botol susu yang cukup, Anda akan sangat meningkatkan kemampuan bertahan hidup Anda dan melawan stamina di medan perang. Petik 2. Setelah penelitian Xuan Ziwen tentang botol susu Sealet selesai, banyak alat jiwa bisa sangat berubah. Ini terutama berlaku untuk alat jiwa yang cukup besar. Meskipun akan membutuhkan waktu untuk mengisi daya mereka dapat digunakan untuk waktu yang lama tanpa khawatir kapan kekuatan jiwa dalam botol susu akan habis. Selain itu, seorang guru jiwa tidak perlu khawatir tentang menipisnya kekuatan mereka sendiri. Dengan penampilan seperti botol susu dan teknik Tang Sekte, itu bukan lagi mimpi bagi orang biasa untuk menggunakan alat jiwa di masa depan. Mo Xuan mengangguk dan berkata, apakah ini juga berarti bahwa kekuatan bertarung saya akan meningkat karena alat jiwa seperti itu menjadi lebih kuat? Berapa lama saya bisa belajar bagaimana menggunakannya? Petik 2. Kuo Yuhao menjawab, Anda akan membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk mempelajari kontrol dasar mereka. Jika Anda ingin menguasainya, Anda membutuhkan setidaknya 3 bulan. Mengontrol alat jiwa adalah masalah latihan. Anda adalah seorang kaisar jiwa, artinya Anda akan memiliki waktu yang cukup untuk berlatih setiap hari. Petik 2. Mo Xuan bertepuk tangan dengan gembira dan berkata, bagus, aku akan belajar bagaimana mengendalikan benteng medan-medan ini. Setelah saya kembali, guru mana dari Departemen Alat Jiwa yang harus saya temukan untuk membantu saya belajar? Petik 2. Kuo Yuhao bingung dengan pertanyaan ini, dan menjawab tanpa daya, kamu tidak akan bisa mempelajari semua ini di akademi sekarang. Akademi hanya dapat dimulai dari dasar-dasar, sehingga Anda dapat belajar bagaimana menggunakan beragam alat jiwa di masa depan. Selain itu, benteng self-driving medan semua adalah produk penelitian saya tentang alat jiwa eksplorasi semua medan ketika saya berada di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Saya membuat perbaikan dan akhirnya menghasilkannya. Seharusnya hanya ada 1 di sini. Petik 2. Mo Xuan linglung. Hanya 1. Bisakah Anda menjualnya kepada saya? Saya tahu ini tidak akan murah, tetapi saya akan mencoba yang terbaik untuk menghasilkan uang. Petik 2. Kuo Yuhao menjawab, maaf, Mo Xuan. Bukannya saya tidak ingin menjualnya kepada Anda, tetapi karena masih ada banyak kerahasiaan seputar teknik yang digunakan dalam penciptaan alat jiwa ini. Kita harus merahasiakannya. Selain itu, masih ada penelitian dan pengembangan lebih lanjut yang harus dilakukan. Ini model pertama bagi kami. Jika kami memberikannya kepada Anda, kami tidak akan memiliki apapun untuk dikerjakan lagi. Biarkan saya memberi Anda saran, saya akan memberi Anda prioritas untuk mendapatkannya ketika Tang Sek mulai memproduksinya secara massal di masa depan. Petik 2. Mo Xuan dipenuhi dengan kekecewaan. Berapa lama aku harus menunggu? Saya masih harus belajar cara menggunakannya. Petik 2. Kuo Yuhao tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Xuan Ziwen adalah satu-satunya yang bisa menjawab berapa lama untuk menghasilkan alat jiwa ini. Ada banyak bahan yang terlibat dalam membuat benteng self-driving semua medan. Bahkan ada beberapa masalah terkait produksinya yang harus diperbaiki dalam berbagai aspek. Selain itu, produksi massal juga akan mengurangi kualitas benteng penggerak mandiri semua medan,
karena bahan yang lebih murah akan digunakan untuk produksi. Selain itu, semua ini hanya dapat diselesaikan setelah pengujian berkelanjutan. Huo Yuhao tidak bisa memberinya waktu yang tepat. Mo Xuan mengerutkan alisnya ketika melihat bagaimana Huo Yuhao diletakkan di tempat. Dia seperti orang yang tak berdaya melayang di lautan sekarang, yang telah menemukan pelampung tapi pelampung itu milik orang lain dan dia tidak bisa menggunakannya. Huo Yuhao bertanya, sebenarnya, Anda dapat memperkuat fondasi Anda dengan mulai belajar bagaimana menggunakan alat-alat jiwa dasar terlebih dahulu. Mo Xuan menjawab, aku mengerti maksudmu. Saya akan belajar cara menggunakan alat jiwa dasar. Namun, benteng self-driving Anda terlalu menarik. Saya sudah terlalu bersemangat. Yuhao, apa menurutmu ini bisa berhasil? Petik 2. Dia berhenti sejenak pada titik ini, seolah-olah dia sangat bertekad. Dia berkata, biarkan saya bergabung dengan Sekte Tang. Dengan cara ini, saya juga akan memiliki tanggung jawab untuk menjaga rahasia Tang Sekte. Saya juga bisa belajar tentang benteng self-driving pada saat yang sama. Akankah ini berhasil? Petik 2. Huo Yuhao melompat kaget. Mo Xuan, apakah Anda yakin? Meskipun kami baru saja didirikan kembali, kami masih sebuah sekte. Sangat mudah untuk masuk sekte, tetapi akan sedikit lebih merepotkan jika Anda ingin pergi. Petik 2. Mo Xuan berkata, karena saya telah memilih untuk bergabung dengan sekte, mengapa saya ingin pergi? Namun, akankah Sekte Tang mau menerima orang sampah seperti saya, yang tidak memiliki kekuatan bertarung? Petik 2. Tak bermutu. Berhenti bercanda. Tidak ada karakter sampah di halaman batin kami. Jika Anda bersedia bergabung dengan Tang Sekte, saya akan menyambut Anda dengan tangan dan kaki terbuka. Huo Yuhao senang, dan keletihannya tampaknya telah hilang. Meskipun dia tidak tahu kisaran efektif Halo Mo Xuan, dia menduga itu pasti sangat kuat mengingat betapa akademi sangat menghargainya. Tuan jiwa yang kuat juga akan sangat berguna untuk rencana masa depannya. Mo Xuan bertanya, setelah bergabung dengan Sekte Tang, apakah itu berarti aku bisa? Huo Yuhao mengangguk dengan segera. Tentu saja, Anda tidak harus hanya menggunakannya di Sekte Tang juga. Saya satu-satunya di Tang Sekte yang tahu cara menggunakannya. Ketika kita berada di halaman dalam, aku bisa mengajarimu. Petik 2. Mo Xuan sangat gembira, dan berkata, itu akan bagus. Saya akan mempelajarinya dulu. Ketika Anda menemukan yang lebih baik di masa depan, Anda harus menjualnya kepada saya. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh. Kamu juga bagian dari Sekte Tang, sekarang. Jangan menyebutkan apapun tentang penjualan. Saya akan menjadikannya prioritas untuk membangun satu untuk Anda terlebih dahulu. Petik 2. Mo Xuan menjawab dengan bersemangat, itu kesepakatan. Prosedur administrasi macam apa yang harus saya lalui untuk bergabung dengan Tang Sek? Petik 2. Huo Yuhao menjawab, tunggu sebentar. Saya akan menelepon senior tertua terlebih dahulu. Petik 2. Tanda hubung. Apa? Anda menyeret orang lain. Halaman dalam juga. Mo Xuan, mengapa dia terdengar sangat akrab? Jangan bilang padaku bahwa dialah yang bisa memasuki Sigat Pavilion ketika dia mendapatkan 8 cincin. Yuhao, bagaimana kamu melakukannya? Bei Bei berbicara dengan sangat cepat. Dia memandang Huo Yuhao seolah-olah dia melihat orang aneh. Hanya beberapa hari, Huo Yuhao telah membawa beberapa anggota ke sekte tersebut. Mereka termasuk Nana, insinyur jiwa yang menjadi korban oleh Gereja Roh Kudus, Ji Juechen, Jing Zian, dua beruang terok Laut Dark Golden, dan bahkan peneliti kepala Akademi Teknik Sun Sol Imperial Moon. Apa yang tidak bisa dia lakukan? Setelah satu malam lagi, anggota lain datang mengetuk pintu. Dia bahkan salah satu anggota masa depan Pavilion Dewa Laut. Bei Bei telah berada di akademi untuk waktu yang lama, dan bahkan keturunan tetuamu. Dia secara alami lebih mengerti tentang situasi di halaman dalam daripada Huo Yuhao, jadi dia secara alami tahu lebih banyak tentang Mo Xuan daripada Huo Yuhao. Melihat bahwa Bei Bei terkejut, Huo Yuhao menyentuh hidungnya dan berkata, senior tertua, saya benar-benar tidak melakukan apa-apa. Mo Xuan baru saja tertarik oleh benteng self-driving semua medan saya. Namun, Anda tahu bahwa benda ini tidak dapat menyebar. Saya tidak mengatakan apa-apa sebelum dia menawarkan untuk bergabung dengan Sekte Tang. Tidak bisakah dia melakukannya? Petik 2. Article 153 of 1